menjadi keluarga yang transparan, yang terbuka antara suami dan istri. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada masalah, ada persoalan, terbuka. Dan itu cara menghadirkan Yesus dalam keluarga, supaya dijauhkan segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu salah satunya perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu adalah merupakan satu pengkhianatan terhadap Tuhan, ataupun artinya bahwa dia tidak menghormati apa yang Tuhan ciptakan. Lalu yang kedua adalah, mengapa dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Saudara-saudara, jelas apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa perceraian adalah bentuk kesegaran hati. Waktu orang Farisi berkata, itu Yesus kenapa bisa mengeluarkan surat perceraian? Yesus dengan tegas berkata, karena ketegaran hatimu. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah menyetujui yang namanya perceraian. Tapi karena ketegaran hatimu, dibuatkanlah surat. Tapi berkata, itu tidak boleh. Lalu yang berikutnya adalah kenapa terjadi perceraian? Karena perceraian itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Siapapun manusia di dalam dunia ini yang diciptakannya, tidak boleh ada perceraian, Bapak. Tapi yang ada apa? Kedamaian, kesatuan. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Maka ke depan ketika berumah tangga, maka suami istri ini harus punya tanggung jawab masing-masing. Kenapa rumah tangga sering terjadi perceraian? Karena memang aturan dalam rumah tangga, konsep rumah tangga yang kurang benar dijalankan. Kadang-kala istri bisa memposisikan diri jadi suami, suami memposisikan bisa jadi istri. Tetapi konsep yang benar yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan, suami, istri, dan anak, inilah lembaga yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan. Nanti kedua orang tua adalah sebagai penasehat, ya, yang menasihati, memotivasi, mendorong. Saya berharap kepada keluarga, ya, baik dari Simamora dan juga Raja Gogu, harus kalau nanti terjadi mereka ada persoalan sedikit, lalu berkata, Pak, saya mau pulang, bilang tahankan. Kau sudah bersatu bersama dengan suamimu. Jadi jangan sampai diakomodir. Ya udah, balik anak, udah tersiksa kau. Saya mau berkata kepada kedua belah pihak, mereka sudah bersatu. Kita keluarga tinggal mengarahkan saja. Ayo kasih nasihat. Jangan dikasih jalan keluar supaya mereka berpisah. Nanti Krismayanto tiba-tiba dia bawa kopernya dari rumahnya, balik ke rumah bapak, kepada papa mamanya. Bapak atau orang itu berkata, bawa kopermu kembali, temui istri. Itulah yang seharusnya peran sebagai orang tua dan keluarga. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kencang amin. Amin. Kita bisa mendorong, ayo Bapak Mama juga mengalami seperti itu. Nanti ibunya akan berkata, saya juga mengalami dulu bagaimana saya sebagai seorang ibu. Harusnya pengalaman-pengalaman itu dibagikan kepada anak kita supaya dia kuat dan terdorong. Dino 3 tahun lalu di Muara, lupa dengan saya, ya ibu kembali orang tua dari Pak pendeta di tempat. Masih ingat dengan saya itu? Sudah meninggal. Sudah umur 85 tahun ternyata. 3 tahun lalu kita ketemu di sana makan bersama sendiri. Oh iya. 85 tahun sampai hari setia ini. 85 tahun. Dan ibu gembala setia dan masih bisa sampai ke Jakarta ini. Artinya adalah bagaimana seorang ibu memberikan satu kekuatan
baik kepada mantu atau kepada bu. Demikian juga seorang bapak, bagaimana dia selama dia menjadi seorang bapak, memberi dorongan, nasihat bahwa langkah-langkahmu itu yang seperti ini kurang benar, tapi yang benar adalah seperti ini. Jika ini terjadi dalam keluarga kedua belah pihak, saya percaya keluarga ini akan terus berjalan sampai maut yang memisah. Amin. Yang terakhir, kan kita sudah mau ke gedung kan Bapak Ibu menjadi perjalanan. Yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai seorang suami. Mau dikatakan harus mengasihi istrimu, kasihi dia seperti dirimu sendiri. Saya pernah bilang, saya pernah pukulnya jauhlah daripada keren. Lalu aku bilang sama kau pernah enggak? Itu yang harus mengasihi istri seperti diri sendiri. Ketika dia sakit, engkau juga mengelak. Lalu tanggung jawab suami adalah menghormati suami. Saya sudah jelaskan di konsil pranikah, tapi saya katakan hormati dia sebagai pemimpin, sebagai bapak, mau di loloan, mau di arisan dimanapun. Aku hormat. Sampai saya contohkan, kalau nanti suatu saat dia bicara ada salah, jangan kau tegur di tempat ramai, tapi nanti pulang di rumah kasih tahu pada dia cara ngomong. Jangan. Tapi ibu-ibu yang hadir sini tidak pernah mempermalukan suami. Katakan amin ibu-ibu. Jangan lagi suaminya lagi bicara di tengah-tengah padahal dia orang terhormat, karena dia selalu, turun kok, jangan kasih aku. Waduh. Di mana harga suami? Jangan dia ibu-ibu. Ya jangan. Mungkin kepahitan dari rumah lalu disimak mana bosanmu, lalu dibayilah sama. Jangan begitu. Kalau ada salah pun suami, nanti di rumah selesaikan, bereskan bersama-sama. Kalau tanggung jawab ini terakomodir, tanggung jawab ini dilakukan